Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, pada hari ini kita berkumpul dan beribadah di malam yang terakhir pada tahun 2021 ini. Sesaat lagi kita akan melewati tahun 2021 ini dan segera memasuki tahun yang baru, tahun 2022. Pada saat akhir tahun ini, kita perlu mengenang kembali perjalanan hidup kita yang telah kita lalui, sambil kita menerima kekuatan untuk melanjutkan perjalanan kita ke depan. Apakah yang harus kita suarakan kepada Tuhan yang Maha Kasih? Ya Tuhan kami, ajarlah kami menghitung hari-hari kami sedemikian hingga kami beroleh hati yang bijaksana. Banyak hal yang telah kita lalui dalam satu tahun ini. Terkadang kita sesat ketika berbagai kesulitan menerpa kehidupan kita. Tetapi kita harus selalu yakin dan percaya Tuhan kita itu adalah Tuhan yang maha baik. Dia akan selalu membuat rancangan yang indah bagi kita. Rancangan damai sejahtera. Itulah rancangan Allah bagi kita. Rancangan itu jugalah yang harus kita pegang teguh agar kita bersukacita untuk melewati tahun ini dan memasuki tahun yang baru. Marilah kita bersama-sama bernyanyi bagi Tuhan. Hatiku gemar memuji. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 565 ayat 1 dan ayat 4. Hatiku gemar memuji. Hatiku gemar memuji karena kasih rahmat-Mu, bagai bunga pagi hari mekar karena berkat-Mu. Kuasa dosa rata tangis sirna karena kasih-Mu, sukacita yang abadi beri padaku Tuhanku. Marilah semua bernyanyi memuliakan nama-Nya dengan suara sorak-sorai karena berkat rahmat-Nya. Kasih Allah yang sejati sungguh tiada batasnya. Kebahagiaan abadi diberi pada umat-Nya. Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Hati-hatilah dan berjaga-jagalah sebab kamu tidak tahu bila manakah waktunya tiba. Haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Marilah kita berdoa. Ya Bapa kami yang di surga, Engkau telah menempatkan anak-Mu di bawah hukum Taurat
agar Dia menyelamatkan semua orang yang diperhamba oleh hukum itu. Tolonglah kami, agar kami menerima keselamatan itu, supaya kami tinggal di dalam kerajaan-Mu, karena anak-Mu Tuhan Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 562 ayat 1 dan 2. Semua suku bangsa. Marilah kita mendengarkan hukum Tuhan bagi kita pada ibadah akhir tahun ini, tertulis dalam Galatia pasal 6 ayat 9. Janganlah kita jemu-jemu berbuat baik, karena apabila sudah datang waktunya, kita akan menuai jika kita tidak menjadi lemah. Marilah kita bersama-sama memohon kekuatan dari Tuhan kita untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Nya. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami untuk melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 681 ayat 1. Ku datang sujud menyembah. Marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa kita. Kita berdoa. Ya Tuhan kami yang Maha Kasih dan Maha Kudus, Bapa kami di dalam Yesus Kristus. Setiap kali kami datang ke hadapan-Mu, kami merasa bahwa kasih-Mu sangat kami butuhkan. Karena itu kami datang merendahkan diri hari ini kepadamu dan mengaku bahwa kami sering seperti domba yang sesat, menyimpang dari jalan yang benar. Janganlah Engkau mengucilkan kami dari hadapan-Mu oleh karena dosa dan pelanggaran kami, karena Engkau tidak menginginkan kematian dari orang fasik, melainkan Engkau menginginkan pertobatannya agar dia selamat. Ampunilah segala kesalahan dan pelanggaran kami,
dengan perantaraan penghulu kami yang tunggal itu, Anak-Mu Tuhan Yesus Kristus. Tetapkanlah anugerah-Mu bagi kami dengan perantaraan kesaksian dan kuasa Roh Kudus, supaya kami terhibur dan datang memanggil Engkau, dan agar segala perbuatan dan kelakuan serta pikiran kami menjadi kemuliaan bagi nama-Mu yang kudus itu. Amin. Janji Tuhan tentang pengampunan dosa kita. Sebab biarpun gunung-gunung beranjak dan bukit-bukit bergoyang, tetapi kasih setiaku tidak akan beranjak daripadamu, dan perjanjian damaiku tidak akan bergoyang. Firman Tuhan yang mengasihi engkau. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 169 ayat 3. Ya Juru Selamatku. Bimbinglah hatiku dekat kepadamu, langkahkan hidupku teladan bagiku. Tuhan datanglah padaku, jadikan aku anak-Mu. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih, sungguh bersih, sungguh bersih. Dengan darah-Mu yang kudus, ku bagaikan salju bersih. Firman Tuhan yang ditetapkan menjadi epistel dalam ibadah akhir tahun ini tertulis dalam Efesus pasal 5 ayat 13 sampai 16. Tetapi segala sesuatu yang sudah ditelanjangi oleh terang itu menjadi nampak, sebab semua yang nampak adalah terang. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur, dan bangkitlah dari antara orang mati, dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu, perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Demikian firman Tuhan. Berbahagialah yang mendengarkan firman Tuhan serta memeliharanya. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 707 ayat 1. Kekuatan dalam pencobaan. Diberikan Tuhan padaku,
hari ini adalah malam yang terakhir pada tahun 2021. Sebentar lagi kita akan melewati tahun ini dan kita segera memasuki tahun yang baru 2022. Berbagai macam hal yang telah kita lalui, bagaikan roda yang berputar, kadang kesulitan, mara bahaya dan rintangan datang. Namun sukacita juga diberikan Tuhan kepada kita. Tuhan mengizinkan kita bekerja, menuai hasil dari pekerjaan kita. Kita boleh memberangkatkan anak-anak kita menimba ilmu. Juga banyak hal lain yang membuat kita bergembira. Mengingat semuanya itu, saat ini hendaklah kita bersuka cita karena Tuhan mengizinkan kita berjalan sampai pada akhir tahun 2021. Ya Tuhan, kami telah Engkau sertai berjalan dalam 1 tahun ini. Kami melihat betapa besarnya kasih-Mu yang Engkau sediakan bagi kami. Ajarlah kami semakin dekat dengan-Mu dan memuji nama-Mu dalam segala kehidupan kami. Hingga saat ini kita masih dalam suasana ketakutan dan waspada karena COVID-19 belum pasti telah berakhir. Pada akhir-akhir ini jumlah yang terinfeksi COVID-19 memang sudah menurun. Anak-anak didik telah diperbolehkan bertatap muka di sekolah walaupun masih dibatasi waktu. Kita telah boleh kembali bekerja. Perekonomian negara kita semakin membaik. Kita telah beribadah di dalam gereja walaupun harus tetap mematuhi protokol kesehatan. Kita juga telah menyaksikan bahwa pemerintah kita telah berupaya sebaik mungkin agar segenap warga masyarakat Indonesia dapat mengikuti vaksinasi. Karena itu, haruslah kita mengucapkan terima kasih kepada Allah Tuhan kita. Rancangan damai yang dari Tuhan telah kita rasakan dan akan diberikannya kepada kita selamanya. Marilah semakin taat dan berdoa selalu kepada Tuhan. Kiranya mara bahaya segera berlalu. Saudara kita yang terinfeksi virus corona segera pulih kembali. Sehingga bersama-sama kita kembali kepada kehidupan yang lebih baik. Secara khusus untuk memasuki tahun yang baru 2022 yang akan datang. Ya Tuhan kami, Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, kasihanilah kami. Pulihkanlah kami kepada kehidupan yang lebih baik. Lenyapkanlah virus corona dari muka bumi ini. Kami percaya rancangan damai sejahtera ada padamu dan rancangan damai sejahtera akan turun kepada kami umat ciptaan-Mu. Saudara-saudara seiman, janji Tuhan kekal hingga selama-lamanya. Di dalam janjinya ada rancangan damai sejahtera yang hendak diberikannya kepada kita. Itulah yang selalu Tuhan sediakan bagi kita. Dengan demikian marilah selalu berharap pada janjinya. Peganglah erat janji Tuhan agar kita dikuatkan untuk menjalani hari-hari kehidupan kita. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 25 ayat 2. Firman-Mu Tuhan Allahku.
Marilah kita bersama-sama mengaku iman kepercayaan kita, sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia, kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Aku percaya kepada Yesus Kristus, Anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Kami bersyukur kepadamu ya Allah Bapa, yang kami kenal di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus, yang telah Engkau berikan kepada kami agar kami hidup oleh karena pengorbanannya. Pada malam persekutuan ini, kami memohon kepadamu, biarlah kasih-Mu tetap di dalam diri kami, dan kuasa-Mu juga tetap hadir di tengah-tengah kami, agar kami mampu untuk hidup dalam sukacita, dalam pengharapan, dan dalam kuat kuasa yang Tuhan berikan kepada kami. Kami bersyukur atas hari-hari yang Tuhan berikan kepada kami 1 tahun ini, dalam menghadapi sukacita maupun duka cita, dalam menghadapi berbagai persoalan-persoalan, bahkan cobaan-cobaan. Kasih-Mu, kuasa-Mu, firman-Mu selalu hadir untuk menguatkan kami. Orang-orang-Mu, persekutuan-persekutuan yang Engkau hadirkan tetap hadir untuk memberi penghiburan kepada kami. Bapa, terima kasih atas semua yang Tuhan lakukan kepada umat-Mu. Kami berdoa, biarlah gereja-Mu, jemaat-Mu kuat selalu, khususnya untuk menyaksikan semua perbuatan-perbuatan Tuhan dalam kehidupan. Bapa, pada 1 tahun ini kami juga masih menghadapi pandemi COVID-19 dan banyak dari anggota jemaat-Mu yang menjadi korban dari virus ini, bahkan kehilangan anggota keluarga. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang menghadapi kenyataan pahit dari COVID-19 ini. Biarlah firman-Mu, kuat kuasa-Mu selalu menguatkan hati jiwa pikirannya, dan mereka selalu datang ke hadapan-Mu untuk menyerahkan semua duka dan juga luka yang mereka alami. Dan kami, gereja-Mu, saudara-saudaranya juga hadir bagi mereka untuk menguatkan mereka. Kami juga berdoa bagi gereja-Mu Bapa, agar menjadi gereja yang hidup, gereja yang membawa cahaya, gereja yang membawa terang, gereja yang membawa suara-suara yang menyerukan pengharapan, ketekunan, dan sukacita yang dari Bapa. Kami berdoa juga
agar para pimpinan gerejamu penuh dengan roh-Mu untuk memimpin umat-Mu menjadi umat yang tangguh, umat yang kuat, dan umat yang membawa berkat dimanapun umat-Mu hidup dan tinggal. Kami juga mendoakan pemerintah, para pemimpin-pemimpin bangsa dan negara. Biarlah mereka Tuhan pakai juga untuk menegakkan kasih-Mu, keadilan-Mu, kebenaran-Mu, agar semua orang merasakan hidup kebahagiaan dan hidup yang penuh sukacita. Agar orang-orang kecil, orang-orang yang tidak mampu, orang-orang yang tidak punya kuasa, selalu punya pengharapan. Kami berdoa bagi saudara-saudara kami yang saat ini mengalami keadaan yang sangat sakit. Bagi saudara-saudara kami yang saat ini sangat berletih lesu karena keadaan pandemik, banyak teman-teman saudara kami yang kehilangan pekerjaan, yang tidak punya masa depan. Biarlah gerejamu, biarlah kami juga memahami keadaan ini dan gerejamu mampu untuk membawa pengharapan bagi mereka. Dan negara kami, pemimpin kami, presiden kami juga mampu menghadapi keadaan ini, memimpin bangsa ini untuk maju bersama-sama menghadapi keadaan ini. Kami juga berdoa Bapa untuk generasi gerejamu, anak-anak sekolah minggu, remaja, pemuda dan pemudi yang saat ini diperhadapkan kepada cobaan yang luar biasa dari kemajuan teknologi dan juga dari apa yang kami hadapi saat ini, isu-isu yang menjadi permainan-permainan dari online. Kami mohon Bapa, tolonglah gerejamu untuk mempersiapkan generasi muda ini agar tahu memilih yang terbaik dalam kehidupannya, agar mampu menghadapi tantangan-tantangan oleh karena kecanggihan pikiran manusia yang sedang hadir di tengah-tengah kami pada saat ini. Hantarkanlah kami untuk memasuki tahun yang akan Tuhan berikan kepada kami, tahun 2022, agar semua anak-anak masyarakat kami sungguh-sungguh terus kuat memegang firman-Mu, karena firman-Mu lah kehidupan, firman-Mu lah yang mampu agar kami kuat menghadapi tantangan-tantangan yang pasti kami hadapi di abad ini. Kami mohon Bapa, biarlah juga para hamba-hamba-Mu, para pendeta, para bibelfrau, guru huria, diakones, para sintua juga bersama-sama melihat tantangan ini dan juga mengandalkan firman-Mu, kuasa-Mu mampu bersama-sama membawa seluruh anggota gerejamu menjadi orang-orang yang penuh kesukacitaan dari Tuhan, penuh pengharapan dan ketekunan untuk hidup di dalam sukacita yang Tuhan sudah janjikan kepada kami. Terima kasih Bapa atas semua yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kami. Kuduskanlah hati, jiwa, pikiran kami untuk selalu berpegang teguh pada firman-Mu. Dengarkanlah doa kami ini yang kami sampaikan hanya di dalam nama anak-Mu, Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 28 ayat 1 sampai ayat 2 sambil kita mengumpulkan persembahan 1A dan 1B. Firman Tuhan Allah.
Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran, kiranya memberkati hati dan pikiranmu dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, firman Tuhan di penghujung tahun 2021 ini diambil dari kitab Yeremia 29 ayat 10 sampai ayat 14. Demikian firman Tuhan. Sebab beginilah firman Tuhan, apabila telah genap 70 tahun bagi Babel, barulah aku memperhatikan kamu. Aku akan menepati janjiku kepadamu dengan mengembalikan kamu ke tempat ini. Sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Demikianlah firman Tuhan, dan aku akan memulihkan keadaanmu dan akan mengumpulkan kamu dari antara segala bangsa dan dari segala tempat kemana kamu telah kucerai-beraikan. Demikianlah firman Tuhan. Dan aku akan mengembalikan kamu ke tempat yang dari mana aku telah membuang kamu. Demikian firman Tuhan. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, kita bersyukur dan patut memuji Tuhan yang telah memelihara kehidupan kita dan yang telah menghantarkan kita ke penghujung tahun 2021 ini. Hari ini adalah hari terakhir di tahun 2021 dan bahkan hanya tinggal beberapa jam lagi kita akan memasuki tahun 2022. Di penghujung tahun ini, Bapak Ibu, kita diajak untuk merenungkan perjalanan kehidupan yang sudah kita lalui selama 1 tahun. Dan juga kita diajak menatap, merancang perjalanan kehidupan ke tahun depan. Jika kita diajak merenungkan perjalanan hidup setahun, tentu kita diarahkan untuk mengingat kembali suka dan duka yang telah kita lalui. Seberapa banyak pergumulan, kerugian, kehilangan, kekecewaan, bahkan kegagalan telah kita lalui. Terlebih Bapak dan Ibu, kita bergumul hingga saat ini. Pandemi COVID-19 belum berakhir. Banyak hal yang sudah terjadi, banyak duka yang telah terjadi. Kita kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Banyak orang kehilangan pekerjaan, bahkan mungkin kita salah satu yang sudah terpapar COVID-19. Berbagai macam pergumulan, penderitaan, namun kita mampu menghadapinya. Kita masih mampu berdiri tegak, kita masih kuat, dan bahkan hingga saat ini kita masih sehat. Semua itu kita hadapi bersama dengan Tuhan. Sebagai orang percaya tentu kita akan menyaksikan bahwa hanya karena belas kasih dan pertolongan Tuhan sajalah maka kita mampu melaluinya. Bukan hanya pergumulan yang kita hadapi,
tetapi banyak sukacita juga, banyak berkat juga yang kita terima dari Tuhan. Dan itu harus kita ingat. Ada kesembuhan, ada kesuksesan, ada keuntungan, dan juga ada kesehatan kita terima dalam 1 tahun ini. Semua ini Bapak dan Ibu Saudara semuanya adalah berkat Tuhan yang menyadarkan kita tentang satu hal, bahwa dalam perjalanan hidup selalu terjadi suka dan duka, kelahiran dan kematian, keuntungan dan kerugian, sakit dan kesembuhan. Hal ini menunjukkan bahwa kita adalah milik Tuhan. Tuhan yang merancangkan, Tuhan yang menetapkan segala sesuatu yang terjadi di dalam kehidupan kita. Saudara terkasih dalam Kristus Yesus, saat ini kita akan melangkah masuk tahun 2022 yang kita yakini merupakan tahun berkat, tahun pengasihan dari Tuhan. Tentu kita sudah mempunyai banyak rancangan, mempunyai banyak cita-cita yang akan kita capai di tahun depan. Tapi mari kita belajar dari tahun sebelumnya, tahun 2021 yang akan kita lalui ini, bahwa di dalam segala cita-cita rencana kita di tahun 2021 boleh terlaksana karena memang Tuhan yang turut campur tangan, sehingga kita dapat memperjuangkannya dalam kehidupan kita. Dan itu juga saudara-saudaraku yang menguatkan kita, memampukan kita di tahun 2022 nanti. Firman Tuhan di Yeremia 29 ayat 10 sampai 14 ini adalah firman yang diberikan oleh Tuhan kepada Nabi Yeremia yang harus disampaikannya ke bangsa Juda, bangsa Israel yang menderita di tanah pembuangan Babel. Tuhan mau menguatkan, Tuhan mau memberi pengharapan kepada umat Israel di pembuangan itu, bahwa pada waktunya nanti, pada saatnya ketika Tuhan sudah tentukan, ketika Tuhan akan bertindak, Tuhan akan membebaskan umatnya, dan itu terjadi pada tahun ke-70. Jika Tuhan sudah berkehendak, jika Tuhan sudah menetapkan, maka itu pasti akan terjadi. Tetapi saudara-saudaraku, di dalam pemberitaan firman Tuhan di kitab Yeremia ini juga diberitakan ada orang-orang yang berusaha menentang kehendak Tuhan, menentang ketetapan Tuhan dengan munculnya para nabi palsu. Nabi palsu yang memberitakan pengharapan palsu, yang memberitakan berita hoax, berita tidak benar, yang memberikan pengharapan palsu bagi umat Israel yang mengatakan bahwa penderitaan mereka hanya 2 tahun, tidak 70 tahun. Nabi Hanaya. Dan hal ini sangat ditentang oleh Tuhan. Melalui hambanya Nabi Yeremia, Tuhan mengingatkan Hanaya bahwa itu tidak benar. Dan itu bertentangan dengan ketetapan Tuhan. Yang benar adalah Tuhan pasti melepaskan, membebaskan umat Israel pada tahun ke-70. Maka akibatnya adalah Hanaya mati sebagai hukuman atas perbuatannya. Tertulis di Yeremia 28 ayat 17. Dari berita ini bisa kita lihat bahwa jika Tuhan sudah menetapkan, tidak seorang pun bisa menentangnya. Ketika manusia berusaha menentang kehendak Tuhan, maka maut menjadi upahnya.
Saudara-saudaraku, memang umat Israel mengalami banyak keadaan yang tidak enak. Namanya di pembuangan. Banyak penderitaan, penindasan, perlakuan tidak adil. Sebagai orang buangan, status sebagai orang buangan tidak diperhitungkan di tengah-tengah masyarakat. Tetapi Tuhan tidak ingin umat Israel putus asa. Tetapi Tuhan tidak menginginkan Israel tanpa pengharapan. Yang Tuhan inginkan Israel harus mampu berdiri tegak, berpengharapan penuh hanya kepada Tuhan, bahwa pada waktunya Tuhan menolong mereka. Tuhan tidak pernah bohong. Oleh karena itu, Tuhan mengingatkan umat Israel melalui Yeremia supaya umatnya itu berdiri tegak, hidup secara normal, bekerja seperti biasanya layaknya masyarakat, menikah, membangun rumah, dan juga bahkan dikatakan oleh Tuhan bahwa mereka harus mampu mengusahakan kesejahteraan, kemakmuran kota di mana Allah menempatkan mereka. Sekalipun status sebagai orang buangan di tanah Babel, tetapi tidak menghambat Israel untuk mengusahakan kesejahteraan dan kemakmuran kota di mana mereka tinggal. Tidak menjadi penghalang penderitaan, kesusahan, duka, kepedihan yang dialami umatnya untuk menjadi berkat bagi tempat di mana mereka berada. Tuhan mengizinkan mereka tinggal di Babel, tapi Tuhan berjanji akan membawa mereka kembali ke Yerusalem. Yang Tuhan mintakan adalah tetap setia, tetap beriman teguh kepada Tuhan, tetap percaya kepada Tuhan, dan tetap berpengharapan meminta pertolongan kepada Tuhan. Karena penderitaan bukan akhir, karena kebahagiaanlah yang menjadi upah. Saudara-saudaraku dalam Kristus Yesus, ada 3 hal yang bisa kita ambil dari firman Tuhan ini. Yang pertama, Allah akan menepati janjinya. Di awal pemberitaan firman Tuhan ini sudah saya sebutkan bahwa Tuhan akan menepati janjinya. Dan akan selalu dikatakan bahwa Tuhan pasti menepati janjinya. Allah berjanji akan memulihkan bangsa pada tahun ke-70. Allah akan memberi perhatian kepada mereka, kepada umat Israel. Allah akan mengembalikan mereka ke tanah perjanjian Yerusalem. Allah akan mengumpulkan mereka meskipun sesaat lamanya mereka mengalami kesesakan, penderitaan, kesulitan, penjajahan. Namun Tuhan, yang pasti Tuhan akan memulihkan mereka. Asalkan mereka membiarkan dan hidup di dalam Tuhan. Yang kedua, rencana Allah adalah rencana damai sejahtera. Tuhan tidak pernah merencanakan kecelakaan bagi umatnya. Tuhan tidak pernah merancang kedukaan bagi umatnya. Tapi firman Tuhan mengatakan, sebab aku ini mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikian firman Tuhan, yaitu rancangan damai sejahtera, bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan.
Allah sangat mengasihi kita, saudara-saudaraku. Segala rancangan Allah terhadap manusia adalah rancangan kebaikan. Kepada orang jahat sekalipun Allah merancangkan kebaikan. Allah tidak pernah merancangkan keburukan bagi mereka sekalipun hidup di dalam kejahatan. Karena Allah tidak menginginkan kematian orang jahat. Yang Allah inginkan adalah pertobatan mereka agar mereka diselamatkan. Yehezkiel 33 ayat 11. Semua untuk kebaikan. Hidup kita ini juga adalah rancangan Tuhan. Kita ini adalah kepunyaan Tuhan. Firman Tuhan mengatakan, aku mengetahui rancangan-rancangan yang ada padaku mengenai kamu. Artinya Tuhan itu tahu apa yang akan terjadi dalam hidup kita. Tuhan tahu jika hidup kita ini adalah rancangan Tuhan, maka Tuhan akan mengetahui apapun yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan sendiri yang akan menetapkannya dan Ia akan turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi orang yang percaya kepadanya. Suka maupun duka, kegagalan maupun keberhasilan, rasa sakit bahkan kematian dapat Tuhan pakai untuk menyatakan rencananya dan mendatangkan kebaikan bagi kita. Allah berjanji bahwa segala rancangannya bagi kita adalah rancangan kebaikan. Maka dengan iman dan kepercayaan yang teguh hanya kepada Tuhan, mari menyerahkan seluruh kehidupan kita, rencana kita, perjalanan hidup kita di dalam pemeliharaan Tuhan. Jika terjadi suatu penderitaan karena kita tidak setia, maka satu hal yang harus kita lakukan adalah bertobatlah. Jika penderitaan itu karena ketidaksetiaan dari kita, maka bertobatlah. Minta pertolongan dari Tuhan. Peristiwa buruk bukanlah hukuman semata. Bukanlah akhir dari cerita penderitaan atau peristiwa buruk yang kita alami. Merupakan sebuah peringatan dari Allah agar kita menyadari dosa-dosa kita dan mau bertobat. Mohon pengampunan dari Tuhan, mau berbalik kepada Tuhan. Karena Tuhan akan memulihkan masa depan kita. Yang ketiga, carilah dan berserulah kepada Tuhan. Di ayat yang ke-11 sampai 14, firman Tuhan mengatakan, apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemui aku. Pernyataan ini merupakan jawaban atas pertanyaan, keraguan-raguan yang ada pada umat Israel yang selalu mempertanyakan, di mana Tuhan ketika kami menderita? Di mana Tuhan ketika kami dibuang? Di mana Tuhan ketika kami tertindas? Tuhan mengatakan, berserulah, datanglah, aku akan mendengarkan. Carilah, mintalah, maka Tuhan akan memberikan. Allah berharap dengan hukuman ini Israel mengenal dirinya, mau mengaku salah dan mau datang memohon pada Tuhan. Seperti Israel ini, Bapak Ibu, saudara-saudaraku, demikian juga kita orang percaya, orang Kristen. Kita tidak tahu apakah yang terjadi di tahun depan. Kita tidak tahu apa yang kita alami di sana. Kita tidak tahu apa yang akan kita hadapi di tahun 2022. Tapi satu hal yang pasti, dan ini pasti,
Tuhan akan bersama dengan kita. Ketika Tuhan sudah berjanji, maka Tuhan pasti menepati. Ketika pergumulan, penderitaan menghampiri, datanglah kepada Tuhan. Carilah dan berserulah kepadanya. Karena firman Tuhan di Matius 7 ayat 7 mengatakan, mintalah maka akan diberikan kepadamu, carilah maka kamu akan mendapatkan, ketoklah maka pintu akan dibukakan bagimu. Saudara-saudaraku, Tuhan yang kita sembah, Tuhan yang kita percayai, bukan Tuhan pembohong. Dia adalah Tuhan yang setia, yang pasti menepati janjinya. Marilah kita melangkah bersama memasuki tahun 2022 ini dengan keyakinan penuh bahwa Allah senantiasa memberkati dan menyertai kita apapun perencanaan yang telah kita buat untuk tahun 2022. Marilah kita melibatkan Allah di dalamnya. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita nanti, ingatlah janji Tuhan pasti memberikan hari depan yang penuh harapan dan sukacita. Jangan pernah takut karena Tuhan bersama dengan kita. Amin. Terima kasih ya Allah Bapa. Firman Tuhan mengingatkan kami bahwa Engkau Tuhan senantiasa setia dan pasti menepati janji. Tuhan telah persiapkan masa depan yang penuh harapan dan sukacita, dan itulah yang kami yakini ketika melangkahkan kaki kami, hidup kami di tahun 2022 nanti. Terima kasih Tuhan, 1 tahun penuh kami lalui karena pertolongan Tuhan. Kami mau masuk tahun 2022 dengan pertolongan Tuhan juga. Di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Kita bernyanyi dari buku nyanyian nomor 437 ayat 1 dan 2, perubahan ajaib, sambil mengumpulkan persembahan khusus ke dana pensiun HKBP. Sejak
Kita telah mendengarkan firman Tuhan yang mengingatkan kita akan kebenaran janji-Nya kepada kita. Tuhan akan membawa kita kembali kepada rancangan-Nya. Rancangan damai sejahtera adalah rancangan Tuhan bagi kita dan bukan rancangan kecelakaan. Dalam rancangan-Nya itulah akan diberikannya kepada kita hari depan yang penuh harapan. Segala sesuatu akan berlalu dari muka bumi ini, sebab semua yang hidup adalah seperti rumput, dan segala kemuliaannya seperti bunga rumput. Rumput menjadi kering dan bunga gugur, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Dia telah mengatakannya, apabila kamu mencari aku, kamu akan menemukan aku. Apabila kamu menanyakan aku dengan segenap hati, aku akan memberi kamu menemukan aku. Marilah kita pegang teguh janji Tuhan untuk melangkahkan kaki kita memasuki tahun baru 2022. Ya Tuhan Allah, kami yakin dan percaya Tuhan akan menyertai langkah kami untuk melanjutkan perjalanan kehidupan kami. Janji-Mu akan kami pegang teguh dalam hidup kami. Yesus Kristus adalah Tuhan yang telah datang ke dunia ini. Dialah yang diutus oleh Allah Bapa untuk memenuhi rancangan damai sejahtera dan kelepasan. Yesus telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan kita dibawa ke dalam terang sesuai dengan janji-Nya. Dengan demikian, bersama Yesus Tuhan, marilah berbuat dan bekerja. Berjalanlah pada tahun baru 2022 dengan bersuka cita. Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah Bapa kami yang di surga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebahagian daripada karunia itu, kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami. Amin. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu,
Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Pulanglah dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Saudara yang terkasih dalam Kristus Yesus, 1 tahun penuh tahun 2021 sudah kita lalui dan kita akan memasuki tahun 2022. Mari melangkah, berjalan, dan hidup bersama dengan Tuhan. Shalom.